filologi dan penerapannya gitu ya. Kemarin minggu yang sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang filologi dan tradisi lisan, bagaimana teks naskah kuno ternyata masih banyak digunakan di masyarakat, masih dibacakan, kemudian masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, pada kali ini kita akan berdiskusi tentang filologi dan penerapannya. Tentu sebelum kita berdiskusi lebih banyak, kita akan coba mendengarkan kelompok berapa? Ya kelompok lah, satu kelompok yang akan memantik kita semua untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Silakan, siapa yang akan presentasi? Kelompok 1, Bapak. Mas, silakan di-share screen-nya. Silakan. Udah nih, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang dan berdiskusi tentang teori filologi dan penerapannya. Bagian pertama akan dibaca oleh Jihan Sakoya. Kepada Jihan, waktu dan tempat kami persilakan. Yang pertama, masalah naskah teks. Pengertian naskah teks. Objek penelitian filologi adalah tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa masa lampau. Semua bahan tulisan tangan itu disebut naskah, hardship, atau manuskrip. Jadi naskah itu benda konkret yang dapat atau dipegang. Pengertian teks. Teks artinya kandungan atau muatan naskah, sesuatu yang abstrak yang hanya dapat dibayangkan saja. Secara garis besar dapat disebut 3 macam teks. Teks lisan, teks naskah, tulisan tangan, teks cetakan. Di Indonesia banyak naskah untuk karya Jawa kuno disebut Zamulder, semacam papan atau batu tulis yang diduga oleh Rosen hanya dipakai untuk sementara. Naskah Jawa memakai lontar atau daun siwalan dan duluang, yaitu kertas Jawa dari kulit kayu. Naskah Bali dan Lombok memakai lontar dan naskah Batak memakai kulit kayu. Kulit kayu, bambu, rotan. Pada abad ke-18 dan ke-19, kertas Eropa yang didatangkan dari Eropa menggantikan duluang karena kualitasnya lebih baik untuk naskah Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Dan bagian saya, beda naskah dan prasasti. Yang pertama adalah, naskah pada umumnya berupa buku atau bahan tulis tangan seperti prasasti, sedangkan prasasti berupa tulisan tangan pada batu, andesit, berporus, baju putih, baju bata, logam, emas perak, lembaga, gerabah, marmer, kayu, dan lontar. 2. Naskah pada umumnya panjang karena memuat cerita lengkap. Prasasti pada umumnya pendek karena memuat soal-soal yang ringkas. Yang ketiga, naskah pada umumnya anonim dan tidak berangka tahun. Prasasti sering menyebut nama penulisannya dan ada kalanya membuat angka tahun yang ditulis dengan angka atau sangkalan. Yang keempat, naskah berjumlah banyak karena disalin, prasasti tidak disalin-salin, sehingga jumlahnya relatif tidak kurang lebih 500 buah. Yang kelima, naskah yang paling tua, Candakarana, berasal kira-kira dari abad. Prasasti yang paling tua berasal kira-kira dari abad ke-4, prasasti Kutai. Kodikologi. Kodikologi adalah ilmu kodeks. Kodeks adalah bahan tulis tangan dan menurut The Oxford Dictionary 1982, gulungan atau buku tulisan tangan terutama dari teks-teks klasik. Kodikologi mempelajari seluk-beluk atau semua aspek naskah antara lain bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulisan naskah. Setelah seni cetak ditemukan, kodeks berubah arti menjadi buku tertulis. Kodeks berbeda dengan naskah. Kodeks adalah buku yang tersedia untuk umum yang didahului oleh sebuah naskah. Kodeks mempunyai nilai dan fungsi yang sama dengan buku yang tercetak sekarang. Teks bersih yang ditulis pengarang disebut autograf, sedangkan salinan bersih oleh orang-orang lain disebut opograf. Bersih ya?
Perbedaan antar naskah dan teks menjadi jelas apabila terdapat naskah yang muda tetapi mengandung teks yang tua. Masing-masing teks ada filologinya. Teks terdiri atas isi, yaitu ide-ide atau amanat yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Dan bentuk-bentuk yaitu cerita dalam teks yang dapat dibaca dan dipelajari menurut berbagai pendekatan melalui alur, peretakan gaya, bahasa, dan sebagainya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nadia Tasya. Baik, selanjutnya tekstologi. Ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks disebut tekstologi, yang antara lain meneliti penjelmaan dan penurunan teks sebuah karya sastra, penafsiran dan pemahamannya dalam ruang lingkup batas penulis pedoman menyeluruh. Prinsip tersebut hanyalah disebut saja dari terjemahan tanpa keterangan lebih lanjut sebagai berikut. Tekstologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sejarah teks suatu karya. Salah satu di antara penerapannya yang praktis adalah edisi ilmiah teks yang bersangkutan. Penelitian teks harus didahulukan penyuntingnya. Edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Tidak ada kenyataan tekstologi tanpa penjelasannya. Secara metode, perubahan yang dilakukan secara sadar dalam sebuah teks, perubahan teologi, artistik, psikologis, dan lain-lainnya harus didahulukan daripada perubahan mekanis, misalnya kekeliruan tidak sadar oleh seorang penyalin. Teks harus diteliti sebagai keseluruhan prinsip kekompleksan pada penelitian teks. Bahan yang mengiringi sebuah teks dalam naskah harus disertakan dalam penelitian. Perlu diteliti pemantulan sejarah teks sebuah karya dalam teks dan monumen sastra lain. Pekerjaan seorang penyalin dan kegiatan skriptoria tertentu harus diteliti. Selanjutnya, terjadinya teks. Jarang ada teks yang bentuk aslinya atau bentuk sempurnanya sekaligus jelas dan tersedia. Aslinya hanya ada dalam ingatan pengarang atau pengelola cerita. Kemudian aslinya adalah teks tertulis yang lebih kurang merupakan kerangka yang masih memungkinkan atau memerlukan kebebasan seni. Selanjutnya aslinya merupakan teks yang tidak mengizinkan kebebasan dalam pembawaannya karena pengarang telah menentukan pilihan kata. Lalu teks tulisan lisan. Antara teks tulisan dan lisan tidak ada perbedaan yang tegas. Dalam sastra Melayu, hikayat dari syair dibacakan keras-keras kepada pendengar. Hal ini berarti bahwa hikayat dan syair yang sudah dibukukan dari cerita-cerita lisan dan disesuaikan dengan sastra tulis tidak dibaca seorang diri, tetapi dibaca bersama-sama. Kebiasaan ini berhubungan erat dengan ciri umum sastra Indonesia, terutama berlaku pula bagi teks dalam naskah-naskah yang sudah ratusan tahun tuanya. Lalu istilah naskah teks di luar konteks filologi, naskah yang akan diterbitkan atau diperbanyak pada umumnya tidak lagi ditulis dengan tangan. Dalam hal ini, naskah merupakan kopi atau teks bersih yang ditulis oleh pengarang. Masalah. Di samping itu, istilah naskah dan teks dipakai dan teks pidato. Lalu selanjutnya kritik teks. Pengertian kritik teks. Teks pada umumnya disalin-salin dengan tujuan tertentu. Frekuensi penyalin naskah tergantung pada sambutan yang dianggap milik bersama. Frekuensi tinggi penyalinan menunjukkan bahwa naskah itu sangat digemari. Sedangkan sebaliknya merupakan
dengan teks profen, teks sakral yang mungkin merupakan milik keraton dan hanya dipandang kesakralannya berkurang karena penyalinan itu. Kalau teks itu disalin barang orang oleh karena penyalinan berulang kali, maka terdapat banyak naskah dengan judul yang sama, kandungannya menunjukkan berbagai variasi. Sudah selesai. Baik. Setelah selesai presentasi dari kelompok 1, berikutnya adalah sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan, silakan bertanya. Oke, sebelum kita diskusi, saya ingin sedikit memberikan gambaran. Tadi kan pemateri sudah memberikan satu gambaran kepada kita bahwa ada beberapa objek kajian filologi atau tahqiq at-turath tadi ya, atau naskah kuno. Sebentar, izinkan saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya. Tadi kan dijelaskan ada prasasti ya. Nah, bedanya dengan naskah itu kan pertama, kalau prasasti itu kan pendek ya, teksnya itu lebih pendek. Nah, kemudian kalau naskah kuno itu lebih panjang karena dia membuat satu cerita atau satu bahasan tertentu yang lebih utuh gitu ya. Nah, kalau prasasti itu lebih pendek. Kemudian kalau prasasti itu biasanya bahannya itu lebih lebih solid gitu ya. Ya misalnya batu gitu ya. Kemudian logam. Nah, itu termasuk dalam satu bahasan arkeologi gitu ya. Nah, ilmu yang mempelajari hal-hal semacam ini biasanya bisa arkeologi atau benda-benda purbakalaan. Nah, ini prasasti yang ada di Citarum ya, Kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaannya Mula Warman kalau nggak salah. Nah, ini biasanya menandakan satu lokasi atau satu wilayah tertentu. Itu prasasti. Nah, prasasti juga memuat satu teks ya, isinya itu biasanya perjanjian, kemudian batas wilayah atau tanda pengumuman raja gitu ya. Nah, kemudian banyak hal yang terkait dengan berdirinya suatu kerajaan atau suatu kekuasaan tertentu. Nah, ini ada prasasti dari Sangguran di Jawa Timur ya. Nah, ini biasanya prasasti itu usianya lebih tua ya ketimbang naskah kuno. Karena kalau naskah kuno kan bendanya itu kertas ya, bentuknya kertas sehingga secara bahan itu lebih cepat rusak ketimbang batu atau metal atau logam gitu ya. Nah, ini angka tahunnya aja bisa sampai 982 Masehi. Kalau naskah kuno sejauh ini yang tertua itu sekitar abad ke-15 atau abad ke-16. Artinya tahun 1000 udah tahun 1000
500-an gitu atau 1600-an. Itu naskah kuno tertua itu sekitar segitu. Dan tidak banyak gitu, hanya beberapa saja. Beda sama prasasti. Prasasti itu bisa sampai tahun 900 Masehi itu ada, tahun 700 Masehi juga ada. Nah, ini biasanya kan tadi kalau prasasti Sangguran ini dibuat atas perintah Raja Mataram gitu. Nah, itu biasanya orang-orang kerajaan yang bikin. Kemudian isinya itu penetapan kawasan Sima, daerah Sima. Nah, Sima itu adalah satu tanah perdikan atau tanah yang diberikan oleh raja, namun tidak dipungut pajak. Jadi ada satu wilayah, misalnya Jelita gitu, dikasih tanah oleh raja atau dikasih tanah oleh presiden misalnya, itu tanpa pajak. Nah, ciri tanah itu tanpa pajak itu adanya dengan prasasti. Nah, prasasti juga isinya itu bisa kutukan gitu bagi siapapun yang berani melanggar titah raja. Artinya seorang raja memiliki kuasa, memiliki daya untuk memberikan tekanan kepada rakyatnya. Gitu. Bahwa kalau sampai ada yang melanggar perjanjian ini, misalnya ada yang menggarap tanahnya gitu, atau ada yang merebut tanahnya, itu akan terkena kutukan. Seperti itu ya. Itu prasasti. Kemudian, nah kalau ini tadi kan disebut karas ya. Nah, karas itu kayak kalau sekarang tab ya, tablet, entah itu Samsung atau iPad pada zaman dulu gitu ya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini, sebagai alat tulis juga gitu. Sebelum masyarakat Nusantara mengenal daun lontar atau mengenal kertas ya sebagai alat tulisnya. Gitu. Nah, biasanya kalau sudah dihapus ya sudah gitu, hilang. Nah, karena kan cuma sekali. Nah, sekali pakai terus sudah. Nah, karas ini pada abad ke-15 juga sangat banyak ditemukan. Kalau teman-teman sudah pernah ke Candi Borobudur, itu ada tuh reliefnya yang menggambarkan orang dulu itu pakai karas gitu buat nulis. Dan kalau karas ini bisa, kalau dulu ini kan kecil ya, ada kalau karas pada zaman dulu itu ya lebih besar gitu. Bahkan bisa digunakan untuk memayungi ketika hujan gitu. Kalau menurut Zoetmulder. Berarti kayak papan tulis ya, Pak? Iya, modelnya kayak papan tulis gede gitu. Tapi terbuat dari ini tanah. Kayak semacam gerabah ya, modelnya tanah gitu pakai. Jadi bisa buat mayungin hujan juga kalau pada zaman dulu. Nah, kalau teman-teman ke Borobudur itu coba ada di relief-reliefnya. Nah, kemudian tadi ada juga daun lontar. Ya. Nah, ini daun lontar. Nah, daun lontar ini memang banyak kalau kita lihat di Bali ya, itu masih banyak tuh sampai sekarang. Tapi kalau di daerah lain, di Sulawesi juga ada, ya, tapi formulanya beda kan, dia lebih panjang. Kalau di Bali bentuknya kayak kipas seperti ini ya, kayak kipas-kipas Chinese gitu ya, ada talinya gitu. Nah itu ini daun lontar. Kalau teman-teman suka lihat di pinggir-pinggir jalan di Pantura itu kan banyak tuh yang jualan buahnya ya, yang diminum kan, yang buah lontar gitu, atau buah legen ya kalau daerah saya. Nah itu ini daunnya gitu, daun lontar. Nah, cara nulisnya itu dia bukan pakai pulpen gitu, atau bukan pakai tinta, melainkan pakai ada pisaunya, pisau panurat. Nah ini saya bawa pisaunya nih. Jadi pakai pisau seperti ini. Ya. Kemudian itu kayak diukir gitu, digurat ya, diukir gitu. Kemudian ada pakai namanya untuk menghitamkan teksnya itu dia pakai kemiri dibakar, kemudian dioleskan ke
guratan-guratan ini atau ke ukiran-ukiran ini. Kemudian teksnya muncul baru. Nah, seperti itu. Kalau offline sih nanti saya bisa bawakan gitu. Contoh lontar gitu cara. Bahan daunnya keras gitu, Pak. Kalau pakai Kenapa? pisau. Bahan daunnya keras. Pakai pisau gitu. Iya. Iya, sebentar nih. Saya ada sih. Kayak daun lontar tuh kayak apa sih, Pak? Sebentar, saya ada sih contohnya. Nah, ini daunnya seperti ini. Ini kan pendek ya. Ini daunnya seperti ini. Kemudian ditulisnya itu ya begini. Oh, gitu. Ya, nggak kelihatan ya. Bisa jadi ditulisnya itu. Sorry, ini jangan di blur deh. Kamera saya jangan di blur. Kayak bambu ya, Pak? Bukan bambu, ini apa namanya kayak daun kelapa ya modelnya, palem. Oh, Kayak daun palem. agak keras. Nah, cuma ya itu. Ini diukir gitu. Memang agak keras ya teksturnya. Makanya dia pakai alat yang tajam seperti ini. Terus habis itu kita bakar kemiri, kemirinya dioles ke sini. Dioles. Nanti keluar tuh teksnya, muncul apa namanya? Guratan-guratan itu. Karena kan ini kan diukir ya. Jadi item-itemnya itu masuk ke ini, sehingga keluar teksnya. Getahnya nggak sih, Pak? Kayak Ya. yang bikin hitam-hitam. Ya, kemiri kan salah satu ininya kan ini ya. Fungsinya kan mungkin teman-teman pernah dengar buat menghitamkan rambut, buat menyebut rambut gitu ya. Nah, itu zat hitam kemiri itulah yang minyak kemiri itulah. Iya. Minyak kemiri itu walaupun bening tapi dia bisa menghitamkan. Iya. Pakai arang ribut ya? Iya, nah zaman dulu dipakai buat nulis. Nah, kita lihat apa namanya pola penulisan seperti ini gitu ya. Nah, pada zaman dulu memang orang-orang Nusantara ini ya kreatif lah intinya. Nah, tradisi ini kan sebetulnya bukan dari asli Nusantara juga. Sebetulnya tradisi seperti ini itu dari India. Dari India, terutama terkait dengan penyebaran agama Hindu atau Buddha ya. Nah, banyak kan pakai daun lontar ini. Tapi teksnya tidak serta-merta langsung ini Hindu gitu. Enggak, banyak juga teks-teks Islam yang ditulis pada daun lontar gitu. Nah, ya gitu loh. Ini ada yang modelnya seperti ini harganya kalau beli di Bali, di online ya atau di Bali itu sekitar berapa ya? 30.000 lah kalau salah. Ini yang ada kayak keris gitu ya. Nah, kalau yang model begini itu sekitar 15.000 lah. Ini yang kayak gini nih. Ya. Jadi tinggal tulisnya seperti ini gitu. Kurang lebih gitu ya. Kalau ini dapur ya, Pak? Kenapa? Bisa pakai pisau dapur. Ya bisa sekalian kasih bawang, kasih kecap, enak ya. Mumpung udah pakai kemiri. Pisaunya unik gitu kan, kirain buatnya pakai pisau khusus. Kayak pisau pahat ya? Iya. Emang pisau pahat ya, Pak? Atau emang ada pisaunya? Iya, kalau pisau dapur kan dia runcing semua, ya, jadi susah megang. Kalau ini kan enggak nih. Kalau ini kan memang didesain untuk kenyamanan tangan kan, agar seperti kayak kita pegang pulpen aja gitu. Kayak gitu kan. Jadi apa namanya yang tajam itu bagian ujungnya aja gitu. Jadi kalau pakai pisau dapur ya susah, nggak nyaman. Panjang terus apa namanya ininya juga kan. Ya susah pasti buat nulis juga sih, iya. Fungsinya beda. Nah itu lontar ya, seperti itu. Nah, kalau offline sih nanti kita bisa belajar nih cara nulisnya kayak gimana. Gitu. Bukan online ya. Karena saya juga di komunitas saya juga banyak memproduksi seperti ini.
lontar-lontar, kemudian kadang ya kita jual gitu ya. Lumayan juga. Daun lontar biasanya adanya di mana, Pak? Kenapa? Biasanya ada di mana daun lontar? Daun lontar itu biasanya ada di sekitar pesisir ya, daerah-daerah pesisir gitu. Kalau saya di Jawa Barat ya tentu di Indramayu, di Cirebon ada. Kalau di Jawa Timur itu banyak banget tuh di Jawa Timur. Di Madura banyak juga. Pokoknya daerah-daerah pesisir lah itu banyak biasanya. Karena memang daerah-daerah pesisir itu ya pohon-pohon sejenis palem atau kelapa itu kan tumbuh subur ya di sana. Terus waktu saya ke Madura itu banyak banget tuh pohon-pohon lontar. Nah, kalau sentral lontar sendiri kan kalau saat ini untuk produksi ya, untuk produksi buahnya itu kan di Jawa Timur banyak. Nah, orang-orang yang jualan di kampung saya pun ternyata banyaknya dari Jawa Timur gitu, banyak juga buahnya gitu ya. Tapi kalau daunnya, kalau yang daun lontar ini yang best quality gitu ya, yang kualitas terbaik itu adanya di Bali. Harganya satu lempir seperti ini ya, namanya lempir ya. Kalau lontar itu kalau kertas kan lembar ya, lembar. Nah, kalau ini lempir. Satu lempir itu ukuran 30 cm ya. 30 cm itu satu penggaris berarti ya. Satu mistar penggaris itu harganya sekitar Rp5.000 satu lempir. Nah, bayangkan kalau beli misalnya 10 lempir aja kan udah 50.000. Memang secara ekonomis potensinya bagus kalau di Bali. Dan apa namanya daunnya juga lebih enak gitu buat nulis. Sampai sekarang masih diproduksi masih kalau di Bali. Kalau di luar Bali saya belum nemu gitu. Tapi pohonnya masih ada. Nah, itu lontar ya. Nah, kemudian ada kertas daluang. Tadi kan disebutkan ada kertas daluang. Nah, kertas daluang tuh yang kertasnya itu ada serat-seratnya gitu ya, kayak kapas gitu. Kalau orang Madura nyebutnya kertas kapas katanya, atau kertas kayak sutra gitu. Padahal itu emang kertas apa namanya daluang yang ini biasanya kertas daluang itu berupa kulit kayu ya. Jadi kulit kayu itu direndam ya pakai air garam. Kemudian setelah direndam pakai air garam, kita pipihkan gitu digeprek ya. Kalau ayam geprek sehingga sampai pipih gitu ya, sampai pipih sehingga membentuk kertas. Nah, ini kertas daluang. Nah, biasanya ada serat-seratnya gitu. Kelihatan seratnya, kemudian kelihatan apa namanya? Ya memang seperti agak kayak kapas gitu ya bentuknya. Apa namanya seratnya itu. Tapi itu kertas daluang. Nah, biasanya kertas daluang ini sudah agak sulit ditemukan. Pohonnya juga memang budidaya khusus gitu. Pohon saeh. Pohon saeh ini tumbuh subur ya, gampang sih nanamnya, banyak di Jawa banyak. Di Sumatera juga saya kira. Nah, ini kertas daluang. Nah, kemudian ada kertas Eropa. Tadi kan ada ya nyebut kertas Eropa gitu. Nah, kalau kertas Eropa biasanya itu kita cara ngelihatnya ini bahwa ini kertas Eropa atau bukan itu biasanya pakai sinar matahari ya di terawang gitu atau pakai sinar atau pakai handphone atau pakai apapun itu. Nah, pada bagian tengah itu biasanya ada semacam hologram nih. Kalau teman-teman lihat nih bagian sini ya, bagian agak ke bawah nih dengan jilidan itu kan ada semacam kayak gambar bulatan ya. Nah, itu biasanya adalah ciri itu udah kertas Eropa. Namanya watermark. Watermark itu cap air ya. Nah, watermark itu kan kalau teman-teman bikin foto gitu kan ada di bawahnya itu ada nama HP atau apapun itu gitu ya. Nah, itu biasanya watermark namanya. Watermark itu semacam hologram yang ada di kertas Eropa yang menandai bahwa kertas itu produksi pabrik apa gitu. Gitu. Nah, gambarnya bisa macam-macam. Ada yang gambar singa gitu ya, ada yang gambar cap raja gitu. Kemudian ada juga gambar ya
tulisan aja, misalnya nama pabriknya, Propatria misalnya, atau itu. Jadi itu kertas memang apa namanya produksi pabrik tersebut. Nah, tapi memang tidak semua ada cap kertasnya kalau kertas Eropa itu. Nah, salah satu yang mencirikan kertas Eropa adalah seratnya itu kan teman-teman bisa lihat tuh ada serat-seratnya ya. Serat yang horizontal atau vertikal gitu ya. Nah, serat-serat seperti ini, nah ini kan seratnya kelihatan tuh. Iya. Nah, itu kertas Eropa namanya. Artinya kertas yang diproduksi di Belanda atau di Inggris atau di Prancis gitu ya. Nah, itu Italia juga produksi. Nah, itu biasanya kertasnya modelnya seperti ini. Jadi ada serat-serat yang vertikal atau horizontal yang ada di apa namanya kertas itu. Kalau kita terawang gitu. Tapi kalau nggak diterawang sih ya apa namanya agak sulit. Ada kejadian menarik memang saya waktu ke Madura ya, waktu itu bukan ke Madura, sorry, ke Cirebon ya waktu itu. Kiainya itu bilang, ini ada singanya katanya Mas, gitu. Hati Mas, ini keramat katanya. Wah, yang bener Pak, ada singanya. Iya katanya ada singanya, ada siluman apa gitu. Tapi ternyata setelah diterawang, oh ini mah kertas Eropa Pak. Kertas Eropa, nah biasanya ada logo singanya gitu. Atau logo ininya gitu. Karena orang kadang salah paham gitu. Apa namanya? Karena memang naskah kuno gitu ya. Ada logo sebenarnya logo ya, bukan satu hal yang siluman atau apa gitu ya. Nanti teman-teman kalau punya kenalan, punya naskah kuno, punya hal-hal yang kemudian dikaitkan dengan hal-hal seperti itu, ya teman-teman bisa menjelasin secara ilmiah ini bukan singa siluman, justru ini pas Eropa gitu. Tapi memang ya seperti itulah di masyarakat, kadang kita perlu beritahu ya, berikan pengalaman. Nah, Berarti kertas Eropa itu emang produksinya di luar negeri semua, Pak? Iya, di Eropa. Di benua Eropa ya, entah itu di Belanda, di Inggris, di Italia, nah, itu kertas Eropa. Nah, biasanya kertas Eropa juga karena bisa diterawang seperti ini, dia lebih tipis sih memang secara ini dengan kertas luang, dengan yang tadi yang ada luang dengan yang ini. Karena kalau ini kan dia tebal ya, karena dia kayu, kulit kayu, kemudian dipipihkan ya, jadi lebih tebal. Tapi teksturnya lebih kasar juga. Kertas Eropa ini dia lebih halus tapi lebih tipis gitu. Ya lebih tipis karena memang secara produksi kalau kertas atau benda sudah masuk ke ranah produksi ya tentu saja seorang produsen itu kan pengen keuntungan sebanyak-banyaknya modal sedikit-dikitnya gitu ya. Makanya dia lebih tipis kertasnya. Jadi secara efisiensi dia pengen kira-kira ya bahan kertas 20 kilo harus jadi kertasnya 100 kintal misalnya gitu kan. Jadi secara apa namanya efisien sudah terlihat gitu sih. Walaupun memang secara ketahanan kertas Eropa itu lebih cepat ya ketimbang daluang. Apa namanya? Kalau di Indonesia karena kelembaban gitu. Ini kertas Eropa. Nah, ini kertas Eropa yang apa namanya? Kena korosi ya. Korosi itu kayak kalau orang Jawa mah tieng ya, atau tieng itu apa ya? Kayak seng-seng yang udah lama gitu kena air, terus ya atau besi yang kena air gitu. Karat ya. Nah, itu kertas Eropa yang terkena karat oleh tinta. Karena pada masa itu tinta apa namanya? Tinta ya kalau sekarang pulpen ya. Tinta pulpen itu kan ada komposisinya itu ada semacam zat besi ya atau iron gitu. Nah, atau karbon. Jadi ada unsur karbonnya atau ada unsur besinya sehingga kita bisa lihat tintanya ini memakan kertasnya ya.
Tuh, kita bisa lihat itu ada retakan-retakan seperti besi karat ya. Nah, jadi teksnya agak sulit terbaca. Gitu. Apalagi di Indonesia kan ini cuacanya lembab ya, lebih lembab ketimbang di Eropa atau di daerah-daerah lain yang punya 4 musim. Nah, kalau di Indonesia itu kan ya serangga juga lebih banyak berkembang biak di sini gitu ketimbang di sana. Kayak apa namanya rayap itu lebih banyak gitu berkembang biak di Indonesia karena memang cuacanya lembab atau lebih apa namanya banyak memunculkan mikroorganisme yang merusak kertas. Nah, ini salah satu contohnya disimpan di tempat yang lembab, kemudian tintanya mengandung karbon atau mengandung zat besi ya, sehingga kertasnya mengalami korosi. Namanya korosi tinta. Ini korosi itu ya karat lah. Ini kertas Eropa. Seperti saya sebutkan bahwa memang daya tahannya lebih rentan ketimbang kertas daluang. Nah, kalau ini naskah kuno ya, tentu saja ada sampulnya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ada ilmu yang namanya kodikologi ya. Kodikologi itu satu ilmu yang membahas tentang aspek fisik atau aspek material dari sebuah naskah kuno. Nah, ini misalnya sampulnya ini dari Banten, atau sampulnya ini dari Sulawesi. Nah, itu beda-beda coraknya. Nah, itu ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh bahwa ada aspek kodikologi di sini. Kemudian kodikologi juga membahas iluminasi. Ya, iluminasi itu semacam hiasan yang ada pada naskah kuno. Nanti saya tunjukkan ya, iluminasi. Nah, ini kodikologi ini kaitannya seperti ini. Jadi lebih ke aspek fisiknya. Kalau filologi itu lebih ke teksnya, ya. Teks atau ke tulisannya, maksudnya teksnya yang ada di sini. Misalnya teksnya ini teks fikih, gitu. Atau teks kitab ta'lim muta'lim, atau teks kitab apa namanya al-jurmiyah, misalnya. Atau teks apa, nah itu filologi itu kajiannya. Atau teks tasawuf, nah itu filologi itu lebih ke tekstualnya gitu ya, filologi. Nah, kalau kodikologi itu lebih ke materialnya, lebih ke bendanya. Nah, kodikologi itu membahas segala aspek fisik yang ada pada naskah kuno, baik berupa fisik luar gitu ya, atau fisik yang ada di dalam. Misalnya apa namanya itu tadi iluminasi ada gambarnya naskah kunonya. Nah, itu kajiannya kodikologi. Nah, kemudian tadi ada juga disebutkan autograf. Ya. Nah, autograf itu teks yang ditulis langsung oleh pengarangnya. Nah, autograf itu misalnya nih, teman-teman punya kiai, ya, teman-teman punya guru, nulis satu kitab, nah, sebut saja A lah ya. Nah, ini kan ini A nih, yang ini autograf nih. Nah, kiai ini nulis kitab A nih. Nah, kemudian dia punya santri nih 3 orang. Nah, si santri ini kan diajarin nih sama kiainya. Nah, ini kamu tolong tulis kitab ini atau salin kitab ini. Nah, kiai misalnya nih dari ketiga santri ini menulis teks yang sama gitu dari teks A gitu. Misalnya ngajarin kitab Ajurumiyah gitu misalnya. Nah, kemudian kitab Al-Jurumiyah ini oleh kiai diminta untuk disalin gitu dari ketiga santrinya. Nah, kemudian kitab Al-Jurumiyah ini disalin oleh 3 orang santri. Kita sebut saja misalnya kitab Jurumiyah A, kitab Jurumiyah yang disalin oleh B, kitab Jurumiyah yang disalin oleh C. Nah, itu ya. Sorry. Kemudian setelah ditulis, nah masing 3 orang santri ini pulang nih dari pesantren. Nah, pulang dari pesantren, dia bikin pesantren lagi.
Biasanya kan gitu, ada ngajar ngaji gitu ya misalnya, atau ngajar di kampus atau ngajar dimanapun itu. Nah, misalnya si A ini apa namanya ngajarin jurmiyah juga nih si A ini. Nah, ngajarin jurmiyah ternyata silahkan disalin lagi gitu, kitabnya oleh santrinya lagi. Nah, sehingga muncul varian baru. Gitu. Nah, kitab jurmiyah yang disalin oleh santrinya A. Santrinya A nyalin dari kitab A. Nah, gitu ya. Jadi berantai gitu. Kemudian santri yang kedua nih bikin lagi pesantren di Jawa Tengah misalnya. Nah, pesantrennya besar. Nah, dia ngajarin jurmiyah lagi misalnya. Atau ngajarin jurmiyah sebagai satu ilmu dasar untuk santri baru misalnya. Nah, si santri ini karena zaman dulu ya, zaman sekarang kan orang mau ngaji atau santri mau ngaji kitab apa kan tinggal beli toko kitab ya. Nah, kalau zaman dulu enggak, kan zaman dulu itu kan ya nulis sendiri gitu. Nah, nyalin sendiri. Nah, makanya dia manuskrip atau naskah kuno karena tulis tangan. Nah, buka pesantren di Jawa Tengah, ngajarin kitab jurmiyah lagi. Nah, dia santrinya suruh nyalin lagi nih. Nah, gitu. Atau suruh nulis lagi. Akhirnya muncul varian baru lagi. Kitab jurmiyah yang diajarkan oleh Kiai B itu ya, disalin oleh santrinya B. Atau ini juga sama. Santrinya ternyata ada 2000 misalnya. Dari 2000. Bayangkan kitab jurmiyah itu bisa sebanyak itu gitu variasinya. Bisa ribuan ya. Tergantung siapa yang kemudian Kiai yang C, misalnya Kiai C ini buka pesantren lagi di Jawa Barat misalnya. Nah, punya santri lagi ngajarin jurmiyah lagi, suruh nyalin lah. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Secara umum memang seperti ini pola penurunan teks ya, atau apa namanya hierarki yang diturunkan oleh teks itu sendiri. Jadi kitab jurmiyah sampai ke kita, sampai dicetak itu ya prosesnya seperti ini. Gitu. Dari Kiai siapa? Kitab jurmiyah siapa yang ngarang? Siapa? Misalnya contoh lah, Ibnu Nahwu itu kan Abu Aswad Ad-Du'ali misalnya. Abu Aswad Ad-Du'ali terus bikin kitab banyak gitu ya. Sampai dia punya kiai, punya santri yang jadi kiai, punya syekh gitu ya, jadi syekh. Terus kayaknya punya bikin ilmu, bikin buku lagi, bikin teks lagi gitu. Nah, sampai ke kita gitu, sampai jadi cetak gitu akhirnya. Nah, kajian filologi salah satunya adalah tujuannya ya, salah satu tujuannya itu bagaimana satu teks yang sudah bervariasi. Nah, ini kan misalnya ini AAB ini zamannya kita nih. Nah, zamannya kita ternyata pada masa santri generasi ketiga ini sudah ada apa namanya kekeliruan gitu atau penyimpangan. Nah, teksnya ini ternyata udah berubah nih dari al-jurmiyah ditambah-tambahin gitu. Nah, gimana caranya supaya teksnya ini seperti yang ada di Syekh A gitu atau Kiai A di paling atas gitu. Kayak apa namanya? Bagaimana teksnya itu benar-benar sama dengan yang di atas. Nah, itu kajiannya filologi itu. Bagaimana menemukan satu teks yang sama dengan ketika dia pertama kali ditulis. Karena sudah saking banyaknya penurunan gitu ya. Jadi turunannya kan udah banyak nih, udah misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu udah ratusan santri, udah ribuan santri yang nulis gitu. Tetapi kan lama-lama kan teksnya itu berubah ya. Kalau bedanya dengan Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an kan sudah terjaga kemurniannya gitu ya. Bahkan Al-Qur'an sendiri kan berubah-ubah juga ininya, apa namanya tulisannya ya. Apa namanya cara nulisnya dulu nggak ada nun, maksudnya nun itu nggak ada titiknya, sekarang udah ada titiknya, gitu kan berubah juga. Nah, kalau ini kan dia apa namanya secara umum, apalagi jangankan teks Al-Qur'an gitu, maksudnya
teks Al-Quran sendiri pun berubah seperti itu ya, secara aksaranya ya, tapi teksnya dia nggak berubah. Nah, tapi kalau teks-teks lain itu sangat rentan sekali dengan perubahan, apalagi teks-teks ulama, ya. Apalagi kiainya ini punya ribuan santri yang nulis atau yang nyalin. Semakin lama kan akan semakin ini ya, apalagi ditulis tangan. Nah, tulis tangan itu kan teman-teman kan suka tetap aja namanya juga, walaupun nyalin itu kan tetap aja ada kesalahan gitu, ada keliruan. Saya lagi enak-enak nulis nih, tiba-tiba emak nyuruh beliin cabai, kan udah fokusnya udah hilang lagi gitu. Jadi udah fokusnya hilang. Ditambah misalnya kalau dulu itu kan ya tintanya kan mahal ya, kemudian khusus gitu, nggak kayak sekarang pulpen ya murah banget gitu, kita bisa toko itu juga banyak gitu. Terus kalau dulu kan susah, kalau mau pesen tinta habis nih tintanya ya, sedangkan teksnya belum selesai ya, nanti nyari dulu ke mana gitu, dan belinya kan jauh juga, nggak semua penjual ada gitu. Oh, pada masa zaman dulu ya, bayangkan abad ke-18, abad ke-19 gitu. Orang mau nulis aja itu berbulan-bulan, karena memang seperti itu. Karena ada unsur human error, itulah akhirnya maksudnya filologi itu hadir gitu ya, supaya teks yang ditulis atau yang disalin itu sama seperti ketika si penulis aslinya itu nulis, seperti itu. Nah, ini penurunan teks ya. Tadi autograf itu pengertiannya adalah teks yang ditulis oleh pengarang aslinya. Teks otentik gitu ya. Maksudnya benar-benar dari kiainya atau juru tulisnya. Kadang kiai juga dulu nggak semua nulis ini ya, nggak semua nulis sendiri, karena dia juga punya juru tulis biasanya. Kiai itu kalau pengalaman saya di Cirebon ya, ada juru tulisnya biasa. Dan juru tulisnya juga kiai lagi gitu, bukan orang sembarangan. Saya kira itu ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau ditanyakan? Atau tadi yang makalah barangkali? Bapak, Ya. Bapak kalau gini ada jadwal nggak, Pak? Nah, ngomongnya pagi aja, Bret. Iya, baru Seruan pagi soalnya lebih seger gitu, Pak. Kalau siang tuh katanya pagi lebih fresh. Tadi ada yang nyaranin. Bapak seger banget soalnya. Bella, jangan itu deh. Ini saya habis ini aja mau ikutan acara aja. maksudnya otaknya ya seger ya, bukan yang lainnya. Ya, oke. Iya, Pak. Semangat Kalau sekali pagi, kalau apa? pagi-pagi tuh, Pak. Enak Ya, pagi, Pak. Pagi silakan. oh Bapak bisa. Tapi Bapak bisa. Asik. Hari apa ya? Kamis ya? Iya, tetap pagi, Pak. Iya Pak, Kamis pagi. Itu ya boleh. Jam 8 ya berarti. Iya. Ya, boleh tuh. Makasih Bapak. Oke. Nah, ini nanti diingatkan aja. Nah, ini contoh misalnya dalam Al-Quran itu kan suka ada hiasannya ya. Teman-teman kan suka lihat misalnya surat Al-Fatihah gitu ya. Atau surat-surat tertentu. Nah, itu kan ada hiasannya tuh. Ini kalau Al-Quran pada zaman dulu ya seperti ini, bagus banget gitu. Ya, ada hiasan seperti ini. Nah, ini namanya iluminasi. Bukan Illuminati. Oh, beda. Iluminasi. Kayak mewah gitu ya Pak? Saya ingatnya Illuminasi dulu, baru ingat Illuminati. Oke. Illuminati dulu. Kayak mewah Nah, gitu. ini iluminasi namanya. Nah, iluminasi itu hiasan-hiasan yang ada dalam manuskrip kuno. Nah, ini kan Quran ya.
Al-Quran Sampai juga sekarang. termasuk kitab kuno juga, naskah kuno juga gitu. Kalau dia ditulis tangan, kan ditulis tangan nih, bukan cetak. Ada kaligrafinya, ada apa namanya, hiasan-hiasan bunga gitu. Nah, itu apa namanya, kitab kuno yang beriluminasi. Nah, kemudian ini misalnya dari Patani, ya, Thailand Selatan atau Kelantan. Kelantan itu ya kalau nggak salah Malaysia. Ya. Nah, ini dari seperti ini. Nah, kemudian dari Aceh. Nah, teman-teman bisa lihat nih, dari Aceh itu kan polanya mirip-mirip ya. Bisa lihat tuh. Nah, ini kan ada polanya mirip banget. Polanya ada segitiga di bagian tengah, kemudian di bagian tepi ada bingkai meruncing gitu ya, bingkai runcing. Nah, kemudian di bawah juga ada segitiga gitu ya. Nah, kita lihat juga pada bagian bawah nih Quran Aceh nih. Modelnya sama juga nih. Ada bagian runcing gitu ya yang pada bagian bingkainya, kemudian di tengah juga ada pola kayak segitiga walaupun memang agak berbentuk melingkar gitu ya. Segitiga dengan pola melingkar seperti itu. Nah, polanya seperti ini. Ini dari Aceh. Nah, sama juga nih modelnya, cuma memang agak beda juga. Tapi memang polanya sama. Ada bingkai meruncing pada bagian luar, kemudian ada bulatan atau ada bagian tengah yang berupa bentuk-bentuk tertentu, bisa bulatan atau bisa juga berbentuk segitiga. Nah, ini di Aceh. Nah, misalnya kalau ini di Jawa nih. Nah, kalau Jawa beda lagi, dia lebih seperti persegi, kemudian ada dua persegi, kemudian disatukan ya. Nah, ada heksagonal seperti ini, segi 9, di logo Israel gitu ya. Kalau terlihat, tapi memang bukan masalah, bukan ini Yahudi atau apa, enggak ada kaitannya gitu. Tapi memang ini seninya aja. Intinya ada segitiga pada bagian luar yang ditonjolkan. Nah, ini dari Jawa. Kemudian dari Jawa juga seperti ini. Nah, kita bisa lihat bedanya dari Jawa tuh seperti itu, dari Aceh seperti ini dari Madura ya, walaupun ini dari Madura seperti ini. Ya sudah. Jadi masing-masing daerah ternyata memiliki karakteristik ya, punya karakteristik hiasannya atau iluminasinya itu masing-masing gitu. Jadi tidak sama antara satu daerah dengan lain. Nah, ilmu yang mempelajari ini salah satunya adalah, atau yang membahas ini adalah pendekatan kodikologi. Kodikologi itu kan aspek fisik ya, aspek yang terlihat atau kasat mata. Kalau teks itu kan sebenarnya tidak kasat mata ya, ide kan teks itu. Tapi pada dasarnya kalau tulisan yang diwakili dengan tulisan gitu, teks itu. Nah, kalau ini dia banyak mengandung iluminasi-iluminasi yang indah. Nah, keindahan-keindahan inilah yang dibahas dalam kodikologi. Cover-cover gitu termasuk ya berarti, Pak? Nah, iya, cover juga termasuk kodikologi. Karena fisik ya, selagi itu bentuknya fisik, itu kodikologi. Nah, kalau filologi itu ke teksnya. Misalnya teks cerita Kancil atau hikayat Raja Babi. Misalnya. Kan ada tuh hikayat Raja Babi yang dari Melayu. Nah, ini kalau yang dari apa namanya, naskah-naskah kuno dari seluruh dunia ya, misalnya dari Inggris atau dari ini, ya gini nih ada gambar-gambarnya, itu juga kodikologi itu masuk. Ada kucing lagi nih. Itu kodikologi. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman semua. Ada lagi yang ingin didiskusikan?
Waktu kita sudah Udah dijawab sama Bapak sih sebagian besarnya. Ya udah berarti. Sama Bapak tadi. Kalau tidak ada, saya kira cukup untuk perkuliahan. Kalau tekstologi, Pak? Tekstologi, ya tekstologi itu kan nama lain sebetulnya, nama lain dari filologi ya. Lebih ke unsur teksnya, ya. Dia teks ya. Tapi ya tekstologi itu kan macam-macam juga nanti, bisa ke linguistik, bisa ke sastra gitu ya. Nah, filologi itu lebih ke pemulihan teks ya, lebih ke apa ya? Secara objek sih sama teks ya, objeknya sama teks. Cuma kalau filologi itu lebih ke arah pemurnian teks ya, kalau di Arab ya, atau di Tahqiq At-Turas itu kan lebih ke arah pemurnian, atau supaya teksnya itu sama dulu, karena sudah saking banyaknya variasi, saking banyaknya salinan gitu ya, sehingga gimana caranya teks itu biar sama gitu, apa yang dimaksud oleh pengarang itu ya kayak gitu. Nah, itu ya. Oke, kalau sampai sekarang masih ada nggak sih Pak yang baca Quran pakai Al-Quran kayak gitu? Atau dia punya? Oh, Al-Quran yang ini ya, Al-Quran ini. Iya. Kalau ada sih teman saya di Surabaya, kalau ngadain acara apa namanya, Hotmail Quran bil Ghaib ya, dia pakai naskah kuno. Ih, keren. Karena dia punya, kalau nggak punya, karena kan itu kan udah masuknya benda cagar budaya. Jarang ya Pak ya? Iya, benda cagar budaya yang dilindungi undang-undang, sehingga ya jarang orang yang punya. Apalagi ada jual belian gitu nggak sih Pak? Ada. Mahal ya Pak? Itu ada. Ya. Kalau dibeli. Tapi memang secara etis undang-undang itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan ya, kecuali dengan transaksinya dengan pemerintah. Misalnya apa namanya, ada yang ngejual ke luar negeri, nah itu nggak boleh tuh. Kan orang-orang Barat ya sangat excited banget dengan naskah kuno di Indonesia yang bagus-bagus gitu kan. Nah, dijual di Eropa lebih mahal, itu bisa ratusan juta. Oh, nggak boleh diundang-undang. Harusnya kayak ngejual candi Borobudur, kan boleh. Harusnya pemerintah itu ya ngasih uang gitu Pak. Nah, siapa tahu kan emang terhimpit ekonomi, nggak ada lagi yang kudu dijual. Iya, serba salah juga ya. Saya punya pusaka ini dari nenek moyang. Iya, serba salah juga memang. Cuma memang ada jalurnya. Kalau mau ngejual negara itu lewat perpustakaan nasional. Nanti di sana dibayarin gitu, ada anggaran. Misalnya, nih saya udah repot nih ngurusnya nih, karena kan susah ya ngurus kayak gitu tuh ya, tempatnya juga harus khusus gitu ya, tempatnya harus nggak lembab gitu kan. Sementara kalau di rumah ya asal naruh aja ya rusak kan. Nah, kalau misalnya seperti itu bisa tuh. Kalau dijual dapat berapa Pak kira-kira? Tergantung isi teksnya. Kalau teksnya semakin tua ya semakin mahal ya. Maksud saya semakin penting ya semakin mahal. Kalau mau dijual-jualan gitu. Tapi memang tidak ada ukuran ininya, nggak ada ukuran bakunya. Jual manuskrip itu kayak tawar-tawaran aja gitu. Mau dijual, ada yang jual. Saya sering nemu di Facebook itu ada yang ngejual 1 juta misalnya. Untuk naskah kuno yang biasa aja gitu, yang nggak nggak ada gambarnya. Tapi kalau yang ada gambarnya itu biasanya mahal tuh. Yang kayak tadi itu, yang kayak Al-Quran kayak gitu-gitu tuh. Karena tintanya banyak apa gimana ya Pak? Ya karena pertama prosesnya kan rumit ya, ada unsur seni kan di situ. Iya. Ada unsur seninya. Nah kalau udah seperti itu ya mahal gitu. Kayak beli lukisan aja kan. Oh gitu Pak. Oke deh Pak. Tapi orang akan lebih menghargai mahal dengan yang ada nilai seninya itu.
Kalau teks-teksnya biasa, misalnya nggak ada gambarnya, cuma ya biasa aja isinya kayak tulisan biasa gitu. Ya, saya pernah nemu di sosmed ya sekitar 1 juta, 2 jutaan. Tapi kalau udah yang ada kayak gitu-gitu yang kayak tadi, apalagi koleksi kerajaan, ya itu lebih mahal. Nggak ada ukurannya juga gitu. Kadang yang ngejual tuh kadang ada yang minta 1 miliar gitu, ada yang minta 1. Ya gitulah, kayak orang jual pusaka aja kan. Kalau kayak orang jual keris misalnya, kalau kerisnya ini punya Ken Arok nih yang waktu Resepu Gandring, wah, ya, kayak gitu-gitu kan ada unsur glorifikasi, ada unsur pelebihan-pelebihan sehingga harganya bisa jadi mahal. Begitu ya. Nanti Kosma tolong bikin laporannya ya, kemudian dikirim ke saya, absennya juga. Baik, Pak. Oke, saya kira cukup itu saja. Terima kasih sudah hadir dalam kelas ini. Mohon maaf karena harus digeser ya. Dan katanya minggu depan ya digeser juga dari jam 8 ya. Dan saya sudah memberikan satu tugas di Google Classroom. Silakan dilihat teman-teman semua. Saya minta untuk menonton satu video pada hari Jumat jam 7:30 ya, jam 7.30 malam. Linknya sudah saya taruh di Google Classroom. Kemudian teman-teman bikin satu quotes ya, poster quotes yang bisa diposting di sosmed. Kemudian nanti juga dikumpulkan di Google Classroom. Silakan instruksi lengkapnya bisa dibaca. Kalau ada yang kurang jelas bisa didiskusikan via Telegram. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.